Halo, nama saya Excel Juan Luis Dayu dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114201029. Pada video saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip pemberian obat yang benar dan 7 prinsip menuju keselamatan pasien rumah sakit. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan dasar 2 dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Olivia Mongi, Eskep MKes. Yang pertama, kita masuk pada prinsip pemberian obat yang benar. Pengobatan merupakan salah satu unsur dan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Berikut adalah 6 benar pemberian obat yang harus dilakukan para perawat. Yang pertama, tepat obat. Perawat mengecek program terapi pemberian obat dari dokter, mempersiapkan obat, mengecek nama obat pada label, mengecek tanggal kadaluarsa dari obat. Yang kedua, tepat dosis. Siapkan jumlah obat sesuai dosis terapi dari dokter. Jika obat perlu diaplaus, lakukan pengaplausan obat sesuai dengan jenis pelarutnya dan siapkan sesuai dosis. Yang ketiga, tepat waktu. Pastikan pemberian obat sesuai dengan waktu yang diberikan. Cek kembali nama pasien, jenis obat, dan dosis yang ditentukan. Yang keempat, tepat pasien. Sapa pasien untuk prosedur keselamatan, tanyakan nama dan tanggal lahir pasien dan cek identitas pasien pada gelang. Yang kelima yaitu tepat cara pemberian. Pemberian sesuai instruksi dokter dan label pada obat. Yang keenam, tepat dokumentasi. Meliputi yang pertama, mencatat nama obat. Yang kedua, dosis obat dan pelarut yang digunakan. Yang ketiga, cara pemberian obat. Yang keempat, waktu pemberian obat pada rekam medis pasien. Dan yang terakhir, mencatat nama dan para perawat yang melakukan pemberian obat. Ya, pada saat ini kita masuk pada 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama yaitu hak pasien. Hak pasien meliputi 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Dan yang ketiga, yaitu memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Kita masuk pada yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Mendidik pasien dan keluarga merupakan pemberian pengetahuan yang diperlukan oleh pasien dan keluarga selama proses asuhan maupun pengetahuan yang dibutuhkan setelah pasien selesai perawatan atau dipulangkan ke pelayanan kesehatan lain atau ke rumah. Yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang dimaksud di sini yaitu rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Yang keempat yaitu penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang dimaksud di sini yaitu rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta KP. Yang kelima yaitu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Di poin kelima ini terdiri dari 5 poin lagi. Yang pertama yaitu pimpinan dorong dan jamin implementasi program KP melalui penerapan 7 langkah menuju
KPRS. Yang kedua, pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif, identifikasi risiko KP dan program mengurangi KTD. Yang ketiga, pimpinan dorong dan tumbuhkan komunikasi, koordinasi antar unit, individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang KP. Yang keempat, pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, meningkatkan kinerja rumah sakit, serta tingkatkan KP. Yang kelima, itu pimpinan mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja RS dan KP. Keenam, itu mendidik staf tentang keselamatan pasien. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan, mencakup keterkaitan jabatan dengan KP secara jelas. Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Rumah sakit merencanakan, mendesain proses manajemen informasi KP untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Kedua, transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Sekian 7 prinsip menuju keselamatan. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih bingung ingin melanjutkan pendidikan kemana setelah SMA, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini tersedia begitu banyak fakultas. Jika penasaran dengan kami, simak video berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.